Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Mari sama-sama kita mau nyatakan bahwa Tuhan adalah bagian kita. Engkau adalah bagianku, ku berharap padamu. Jiwaku mencari-Mu, menantikan-Mu, hidupku penuh kebaikan-Mu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, selalu tiap hari, besar kesetiaan-Mu. Benar Tuhan, sungguh besar kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Engkau adalah bagianku, kami berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Jiwaku mencari-Mu, menantikan-Mu, hidupku penuh kebaikan-Mu. Kami undang cepat kami penuh. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Tuhan tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Bila sedang jemaat katakan kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Oh benar Tuhan, kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan. Oh tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Selalu baru Tuhan setiap hari. Kami mengucap syukur Tuhan. Sekali lagi kita mau nyatakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan.
setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Benar Yesus, kami nyatakan kasih setia Tuhan. Setia Tuhan, tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Sekali lagi kita mau nyatakan kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, tak berkesudahan. Benar Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Besar kesetiaan-Mu. Itulah pernyataan kami Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai saat ini kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan, itu semua kasih setia-Mu. Kami siap memuji nama-Mu, kami siap mengagungkan Engkau Tuhan, yang sama-sama siap memuji nama Tuhan. Katakan amin. Sebelum duduk saudara, sapa kanan kiri saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Kita mau rayakan kasih Tuhan saat ini, karena sungguh besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Silakan duduk saudara. Haleluya. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kita rasakan, kita mau nyatakan melalui pujian ini. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak
kehidupan kita. Haleluya. Kita mau lanjut pujian, bersyukurlah. Bahwa kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita yang pernah habis-habisnya. Amin. Marilah kita mau nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui pujian. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarnya bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, bab rahmat-Mu bertukar padi. Sama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, bab rahmat-Mu bertukar padi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa, saudara? Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Sekali lagi, bersyukurlah. Amin. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Membuat kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa. Haleluya. Kita rasakan setiap hari. Waktunya, saatnya kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan beri hati kita seperti hati sebagai hamba yang mendengar setiap apa yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Saat ini kami nyatakan kebaikan-Mu Tuhan Yesus melalui pujian kami saat ini Tuhan. Kami hanya bisa mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan. Oh, kami bersyukur tak pernah habis-habisnya Tuhan. Sungguh kasih setia-Mu begitu luas Tuhan, begitu dalam Tuhan, tiada terhitung dalam kehidupan kami. Haleluya.
Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan.
Tuhan Roh Kudus, Allah yang Esa, Allah yang kami sembah, kami muliakan dan kami kenal melalui putra-Mu yang kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh jiwa kami bersuka pada sore hari ini Tuhan. Jiwa kami meluap akan kasih setia-Mu yang begitu besar akan kehidupan kami. Di sepanjang waktu yang telah dan sudah kami lalui, Engkau begitu baik ya Bapa. Engkau begitu setia. Engkau menjaga kehidupan kami Tuhan hingga sampai saat detik hari ini. Kami boleh ada bersama dengan saudara seiman kami. Kami boleh ada bersama dengan hamba-hamba-Mu tempat ini untuk mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Tiba waktunya buat setiap kami Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu. Mari Kau berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu yang telah dan sudah Kau pilih untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat Tuhan tempat ini Tuhan. Bapa, biarlah pengurapan-Mu ada di tempat ini, terkhusus untuk hamba-Mu saat ini Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu bukan oleh karena pengertian manusia, tetapi semua itu dari Roh Kudus yang telah Kau berikan kepada kehidupan setiap kami. Sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami terima, semuanya itu berasal daripada Engkau Tuhan. Berikan kepada setiap kami Tuhan telinga seorang murid dan hati seorang hamba, supaya kami dapat dengar-dengaran dengan Engkau dan melakukan setiap apa yang Kau rindukan untuk kami lakukan dalam dunia ini Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kasih-Mu bekerja, berbicaralah Tuhan sore hari ini kepada setiap kami. Dan kami serahkan seluruh doa kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Salam Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, saya sangat berterima kasih kembali kepada Ibu Gembala bersama dengan hamba Tuhan dan jemaat Tuhan tempat ini yang telah dan sudah memberikan kepercayaan kembali kepada saya untuk menyampaikan isi hati Bapa tempat ini. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, bahwa hari ini kita masuk pada minggu yang berapa ini? Minggu yang ketiga. Minggu ketiga tanggal 17 di bulan yang ke-3, bulan Maret tahun 2024. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Ya. Waktu cepat begitu berlalu, Bapak Saudara. Tetapi itu adalah suatu ketentuan dalam dunia ini bahwa apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan itu ada masanya. Nah, hari ini kita akan berada dalam Prapaskah. Nah, kita akan berbicara sedikit tentang Paskah ini, Bapak Saudara. Bagaimana Paskah itu terjadi, bahwa Allah yang begitu luar biasa itu dalam suatu sejarah dunia yang tidak akan pernah terjadi lagi. Sang Firman itu yang telah turun ke dalam dunia menjadi manusia, mati bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, bagi dunia ini, bangkit pada hari ketiga dan naik di atas surga. Itu adalah keselamatan yang telah diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Mengapa hal itu bisa terjadi? Bapak Saudara, kita akan flashback dulu kembali bercerita tentang kejatuhan manusia. Dalam sejarah kejatuhan manusia, Bapak Ibu Saudara, ini adalah suatu dosa ketidaktaatan di mana pada saat Adam dan Hawa ini diciptakan ke dalam dunia, diberikan satu tempat, yaitu di Taman Eden, ya kan? Mereka diberikan suatu kesempatan untuk merawat taman itu, mengusahakan taman itu. Tetapi Allah berfirman bahwa seluruh makanan, tumbuh-tumbuhan dan buah-buah di taman ini boleh kau makan buahnya. Tetapi hanya satu yang tidak boleh kau makan, yaitu terkait buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, rupa-rupanya Bapak Saudara, manusia yang telah diberikan tempat di Taman Eden ini tidak dengar-dengaran. Ya kan? Mereka tidak taat sehingga mereka memakan buah itu, sehingga terjadi yang namanya dosa. Nah, dosa Adam dan Hawa ini, Bapak Saudara, akhirnya, ya kan, dinikmati, bukan dinikmati ya, akhirnya menular kepada seluruh keturunannya, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Efek daripada dosa itu akhirnya merubah tatanan dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Dosa Adam dan Hawa itu membuat suatu efek, manusia hidup jauh dari Allah. Dosa Adam dan Hawa yang saat ini bukan kita warisi, Bapak Saudara, tetapi kita terdampak oleh dosa itu. Adam sudah berdosa, ya kan? Dan Adam sudah dihukum dalam dosanya itu. Artinya bahwa dosa Adam tidak kita pikul. Tetapi apa yang terjadi? Kenapa kita bisa berdosa, Pak?
itu karena efek daripada perbuatan Adam dan Hawa ini. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara dan saya saat ini, ya kan, mendapatkan bagian di dalam dosa itu. Ya kan? Nah, kok bisa seperti itu, Pak? Maka kita akan lihat, Bapak, Saudara. Dosa yang sudah meracuni kehidupan manusia ini, Bapak, Ibu, Saudara dan saya ini, akhirnya menjadi suatu dosa yang terus turun menurun kepada setiap anak cucu kita. Anak cucu kita mengalami dosa, bukan menanggung dosa Adam, tetapi efek daripada dosa itu membuat Bapak, Ibu, Saudara dan saya hidup di dalam dosa, sehingga akhirnya apa? Dosa itu terus menurun. Nah, ini satu ilustrasi saja, Saudara. Satu ilustrasi saya sampaikan bahwa ada sebuah keluarga. Dalam keluarga ini ada seorang bapak, ada ibu, dan 2 orang anak. Nah, seorang bapak ini bekerja, taruhlah dia itu bekerja pada salah satu pemerintahan atau seorang dewan lah, katakan ya, lebih mudahnya. Ada seorang dewan. Dalam tugasnya dia melaksanakan pekerjaan itu, rupa-rupanya bapak ini menyeleweng, yaitu mencuri uang rakyat atau dikorupsi. Nah, ketika ketahuan Bapak bahwa anggota dewan ini korupsi, Saudara, akhirnya Bapak anggota dewan ini ditangkap. Dengan segala bukti yang ada, dimasukkan di dalam penjara. Nah, ketika anggota dewan Bapak ini atau ayah ini ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, apakah istri dan anak-anaknya ikut dimasukkan ke dalam penjara? Dimasukkan penjara enggak? Enggak. Hanya bapaknya, sama seperti Adam tadi loh. Adam telah berbuat dosa, ya kan? Dan dosanya sudah dipikul oleh Adam. Adam dihukum. Tetapi dosa dan efek daripada dosa ini menurun kepada anak cucunya. Sehingga anak cucunya ini tadi menjadi orang yang berdosa. Nah, kembali kepada anggota dewan tadi. Karena bapaknya telah berbuat satu kesalahan, melanggar suatu ketetapan, sehingga akhirnya ditangkap sebagai seorang koruptor. Tapi anak dan istrinya tidak tertangkap, Saudara. Namun dalam perjalanan kehidupan itu, karena bapaknya telah berbuat satu kesalahan, akhirnya dampak daripada kesalahan orang tua ini apa? Terinterpretasi kepada anak dan cucunya, kepada saudara-saudara, kepada istrinya. Apa itu? Bahwa ini ketika mereka keluar mereka dicap sebagai keluarga apa? Koruptor. Loh, itu istrinya tukang koruptor, anaknya tukang koruptor. Lah, dampak itulah yang sama yang terjadi kepada Adam dan akhirnya terjadi kepada kita. Ngerti ya dari sini ya? Nah, bukan menanggung dosanya Adam, tetapi kita terdampak oleh dosanya Adam. Adam menanggung dosanya sendiri, dia sudah dihukum atas dosanya itu. Tetapi kita sebagai keturunannya itu akhirnya terdampak atas dosa itu, saudara. Sama seperti Adam. Nah, untuk bagaimana caranya supaya kita bisa keluar daripada dampak dari dosa itu, bagaimana caranya supaya kita dapat dibersihkan kembali? Nah, ini satu pertanyaan, Bapak Saudara. Bagaimana nih caranya supaya aku jangan sampai terdampak atas dosanya Adam? Maka Bapak, Ibu, Saudara dan saya harus memiliki kehidupan yang baru. Bagaimana Pak caranya kehidupan yang baru? Suatu ketika saya mau bercerita tentang Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga itu, di ayat yang pertama sampai seterusnya, ada satu percakapan antara Tuhan Yesus dan Nikodemus. Bahwa Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa setiap manusia harus dilahirkan kembali. Nikodemus bingung. Nikodemus ini adalah seorang pemimpin Yahudi, dia adalah seorang Farisi. Dia bingung, loh kok bisa guru? Saya kan sudah tua, masa saya harus masuk lagi ke rahim orang tua saya dilahirkan? Nah, tidak seperti itu. Lalu apa sih maksudnya hidup baru itu? Apa maksudnya manusia lama dan apa maksudnya manusia baru?
Yuk kita buka 1 Korintus. 1 Korintus pasalnya ke-15. Nah, tema kita sekarang adalah menjadi manusia baru. Ya, kita akan belajar menjadi manusia baru. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-22. Bisa ditampilkan? Nah, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-22. Pertanyaan tadi adalah, apa sih itu manusia lama dan apa itu manusia baru? Ini firman Tuhan mengatakan seperti ini, Saudara. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Artinya apa? Bahwa manusia lama kita yang mengikuti kehidupan daripada Adam, mengikuti persekutuan daripada Adam ini harus dimatikan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mengikuti persekutuan dengan Kristus. Ayat yang ke-45. Ya, ini menarik kita bahas. Dari 1 Korintus tadi, ayat yang ke-45, demikian bunyinya firman Tuhan, saya akan bacakan. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang apa? Yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Jika Adam yang pertama itu menjadi makhluk yang hidup, tetapi akhirnya dihukum karena kebinasaan di ayat 22 itu, maka Adam yang terakhir itu menjadi roh yang menghidupkan. Nah, kita akan meninggalkan manusia lama kita kan, supaya dapat manusia baru. Bagaimana Pak caranya supaya saya dapat menjadi manusia baru? Bagaimana caranya supaya saya dapat meninggalkan manusia lama saya dan menjadi manusia yang baru? Tentu ada caranya, Bapak Saudara. Roma pasal 6 ayat 3 sampai 4 itu menjelaskan secara sedemikian rupa. Coba kita buka ya. Ini caranya, Bapak Saudara. Roma pasal 6 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan. Roma pasal 6 ayat 3 dan keempat. Begini caranya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi untuk kita dapat menjadi hidup yang baru, Bapak Ibu Saudara, kita harus terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak boleh tidak. Manusia lama binasa kan? Manusia lama akan menemukan kebinasaannya. Maka kita harus membuang manusia lama itu untuk memiliki manusia yang baru. Bagaimana Pak caranya? Harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya apa di ayat 3 dan 4 ini? Artinya bahwa ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada langkah selanjutnya. Kita akan masuk di dalam sebuah baptisan. Orang Kristen itu kan yang pertama satu kan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan harus dibaptis. Ketika kita sudah dibaptis, Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam air, maka pada saat itu juga manusia lama kita, ya kan, akan mengalami suatu kematian sama seperti Kristus. Akan dimatikan dan akan dikuburkan, lalu dibangkitkan. Ketika kita keluar dari air itu, kita menjadi manusia yang baru. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka kita akan mengambil bagian di dalam kematiannya. Kita akan mengambil bagian di dalam penguburannya. Dan kita juga akan mengambil bagian di dalam kebangkitannya secara roh itu untuk menjadi manusia baru. Ayah, sini siapa yang belum dibaptis? Ada yang belum dibaptis? Sudah semua, puji nama Tuhan. Makanya
Baptisan itu sangat sakral, saudara. Ini bukan hanya suatu liturgi, ini bukan hanya suatu tata cara supaya dapat masuk Kristen bagaimana cara buka. Tapi ini adalah sesuatu yang sakral. Makanya penting baptisan itu diberitahukan kepada anak-anak kita. Disampaikan di dalam gereja apa sih maksudnya baptisan itu, supaya ketika anak-anak kita, cucu kita, atau orang-orang di luar sana yang rindu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tahu. Oh, artinya gini. Ketika saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka aku akan mengambil bagian di dalam kematiannya, di dalam penguburannya, dan aku dibangkitkan menjadi manusia yang baru. 2 Korintus, kita lihat ya. 2 Korintus pasal yang kelima. Ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk saudara. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi buat kita yang sudah meninggalkan manusia lama kita sudah hidup di dalam manusia yang baru. Nah, manusia yang baru ini yang sudah datang dalam kehidupan kita ini, itu harus benar-benar kita hidupi di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana Pak kita bisa melihat bahwa kita sudah menjadi manusia yang baru? Kan ada kan orang Kristen yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu dibaptis karena terima Tuhan Yesus kan, tetapi kehidupannya hanya begitu-begitu saja. Rupa-rupanya cara hidup yang lama itu, cara hidup Adam itu dengan segala keserakahannya itu, dia tetap mengerjakan segala kehidupan itu dalam kehidupannya. Bagaimana bisa dia dikatakan sebagai manusia baru sementara dia sudah dibaptis? Nah, kita sekarang akan lihat diri kita. Kita akan mengaca kepada firman Tuhan. Bagaimana ciri-ciri manusia baru itu? Bapak Ibu Saudara sudah dibaptis, sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu ciri-cirinya apakah ada dalam kehidupanku? Apakah aku sudah melakukannya? Efesus pasal 4. Ya, kita akan buka. Efesus pasal yang keempat di ayat yang ke-17 sampai yang ke-32. Saya akan bacakan tuh Bapak Ibu Saudara. Ini panjang ayatnya, tapi ini perlu kita baca secara konteks supaya full. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajarannya di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memotretkan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Nah, ini ada ciri-ciri manusia yang baru. Bagaimana nih sekarang kita? Sekarang kita mengaca kepada firman Tuhan. Apakah aku sudah melakukan itu atau belum? Mari sekarang kita tes. Manusia baru itu memiliki ciri-ciri dalam kehidupannya. Jadi bukan berarti terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau dibaptis, lalu engkau menjadi manusia yang baru. Ya, betul. Tetapi apakah kehidupanmu itu sudah menunjukkan bahwa kamu adalah manusia yang baru? Itu yang menjadi satu pertanyaan. Jika engkau telah dibaptis, tetapi cara hidupmu tetap di dalam cara hidup yang lama, melakukan segala kecemaran seperti yang dituliskan di dalam ayat yang ke-17 tadi, pada sebab itu kukatakan kepadamu, di dalam Tuhan janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh daripada hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakannya secara serakah. Kalau hidup kita masih dalam seperti itu, masih hidup di dalam hawa nafsu, masih hidup di dalam kecemaran, perlu kita pertanyakan, apakah aku sudah memakai manusia yang baru? Lalu ciri-cirinya manusia yang baru itu bagaimana, Pak? Maka disampaikan di sini dalam manusia yang baru dalam Efesus pasal yang keempat itu, ayat yang ke-23, yuk kita baca. Ayat yang ke-23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Memakai manusia baru yang hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang pertama, rupa-rupanya ciri daripada manusia yang baru itu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Apa itu, Pak, kebenaran dan kekudusan? 1 Petrus pasal 1 itu mengatakan demikian, Bapak Saudara. Nah, kita akan di dalam kekudusan ini, Bapak Saudara. Karena Allah kita itu adalah Allah yang kudus, maka kita harus hidup di dalam kekudusan. Karena tujuan Allah menebus Bapak Ibu Saudara dan saya itu untuk kembali kepada citra yang semula, yaitu bergaul karib dengan Allah. Maka kita yang sudah berdosa tadi, yang sudah menerima hidup yang baru tadi, kita harus mengerjakan kehidupan baru supaya kita kudus. Sebab Allah kita adalah Allah yang kudus. Nah, dalam kekudusan ini yang harus kita lakukan. Lihat 1 Petrus tadi. 1 Petrus pasal yang pertama. Saya cari dulu. Nah, ini 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-16. Ini coba kita lihat. Apa sih kekudusan itu? Ini Petrus menjelaskan seperti ini. Nah, itu saya akan bacakan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Apa, Pak, kekudusan itu? Kita akan lihat di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-14. Kekudusan dan kasih persaudaraan, ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan engkau menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu apa? Kebodohanmu. Rupa-rupanya kekudusan ini berbicara tentang ketaatan.
Ketaatan tentang apa? Ketaatan dalam hal menjalankan firman Tuhan, menjauhi namanya kecemaran. Apa itu kecemaran? Galatia pasal 5 ayat 19. Yo. Ini perbuatan daging. Galatia pasal 5 ayat yang ke-19. Kita akan bicara tentang kekudusan. Jadi kekudusan itu berbicara tentang ketaatan. Ketaatan melakukan firman Tuhan untuk menjauhi yang namanya kecemaran. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19. Coba buka. Perbuatan daging telah apa? Nyata. Yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, terus penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, lagi pesta pora dan sebagainya. Rupa-rupanya kecemaran yang dimaksud itu adalah perbuatan-perbuatan daging. Karena kita hidup di dalam manusia yang baru, dibangkitkan di dalam roh, maka perbuatan-perbuatan daging ini harus kita buang, kita hindari. Maka ciri-ciri yang pertama manusia yang baru itu memiliki ketaatan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang cemar, yaitu perbuatan daging itu. Amin ya. Oh, ini cirinya tuh. Nah, kita lihat sekarang tuh. Apakah aku memiliki bagian ya di dalam Galatia pasal 5 ayat 19? Ada nggak yang aku perbuat di atas di dalamnya itu? Yaitu daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu dan sebagainya itu. Coba koreksi diri sekarang. Kita mengaca kepada firman Tuhan. Oh enggak, oh puji Tuhan. Berarti saya masih memiliki yang namanya manusia baru dalam kehidupanku. Dan ini perlu diperjuangkan. Jadi teori sekali selamat tetap selamat itu adalah teori yang ngawur buat saya. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, hidup selamat maka engkau akan selamat. Yes. Tetapi apakah kehidupanmu itu melakukan kebenaran? Jika kehidupanmu itu jauh daripada kebenaran, maka engkau pasti akan binasa. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita masih melakukan kecemaran dalam kehidupan kita, maka engkau akan binasa. Jadi ciri-ciri manusia yang baru itu salah satunya adalah taat. Untuk apa? Yaitu taat untuk menghindari segala perbuatan-perbuatan kecemaran yang tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai yang ke-22 tadi. Ya, masih yang kedua ya sekarang. Yang kedua apa Pak? Ya, kita lihat lagi. Efesus tadi jangan tinggalkan itu ya. Efesus pasal yang keempat. Nah, yang kedua sekarang. Ayat yang ke-25. Karena itu buanglah apa? Dusta. Dan berkatalah benar seorang kepada lain. Karena kita adalah sesama anggota. Artinya apa Pak yang kedua ini? Artinya yang kedua, manusia baru itu senantiasa berkata di dalam kebenaran. Tadi yang pertama tadi apa? Apa? Taat. Yang kedua, terus berbicara di dalam kebenaran. Apa Pak maksudnya ini Pak? Artinya bahwa berbicara di dalam kebenaran ini menjauh daripada segala dusta ini. Apa yang kita katakan haruslah sesuai dengan apa yang kita dengar. Tidak menambah-nambahi dan tidak mengurangi. Yesus pernah berkata pada murid-muridnya, jika ya, haruslah engkau mengatakan ya. Dan jika tidak, harus engkau mengatakan tidak. Lebih daripada itu apa? Dari si jahat. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itu mana? Matius pasal 5 itu kalau salah. Coba buka Matius pasal 5 ya. Ayat yang ke-37. Matius pasal 5 ayat yang ke-37. Bagaimana pesan Tuhan Yesus pada setiap kita terkait dengan kebenaran, berbicara tentang kebenaran ini. Seperti ini.
Jika ya, hendaklah kamu katakan apa? Ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi hati-hati ya saudara. Ini yang suka bersosialisasi dengan teman-teman, bersosialisasi dengan saudara-saudara. Ketika kita ada bersama dengan mereka, perhatikan ini baik-baik. Kita merumpi dengan mereka. Pak, boleh nggak sih merumpi dosa? Ya enggak, tergantung saudara. Ketika kita rasa-rasa dosa enggak, tergantung dia dulu. Contoh seperti ini, saudara. Ya kan? Ketika kita ada bersama, ya kan? Karena ketika harus sosial, loh. Kita ada bersama, ngopi bersama, kita nimbrung tuh. Tiba-tiba kita menceritakan teman kita, si A itu sekarang berubah loh. Kenapa? Oh dia itu sekarang gini. Pokoknya jahat, perbuatan jahat sudah dilakukan oleh dia. Duh iya. Nah, ini saat ini kita sebagai teman-temannya, ayo kita datangi teman kita itu, kita kasih tahu dia bahwa apa yang sudah diperbuatnya itu adalah jahat, supaya dia kembali. Kita doakan. Ini kan grupi loh, rasa-rasa loh. Baik ya ini? Baik, gak apa-apa. Satu dengan yang lain, kita ada satu anggota kita bicarakan teman kita yang saat ini sudah jatuh dalam dosa, ayo kita doakan. Tetapi yang tidak dibenarkan, rasa-rasa tidak dibenarkan itu seperti ini, rumpi yang tidak dibenarkan, ini seperti ini. Wih, si aku sekarang jahat loh. Dia seperti ini dari dulu ya, iyo, waduh, wis jangan didekati orang itu. Ayo kita hindari, kita ngomong sama orang-orang yang lain. Jangan didekati itu. Lah, perkataan kita inilah tadi yang akhirnya membunuh karakter daripada teman kita itu. Lah, ini yang tidak boleh. Terus akhirnya nambah-nambahin. Oh iya, sekarang dia itu hidup di dalam perjinahan loh. Padahal nggak ngerti. Dan ini nambah-nambahin, perkataan-perkataan yang ditambah-tambahkan itu. Jadi jika ya, katakan ya. Jika tidak, kita katakan tidak. Jadi rasa-rasa bagaimana Pak yang tidak boleh? Yang tadi yang sudah menjelek-jelekan, lalu berusaha untuk menghindari, itu yang tidak boleh. Yang benar bagaimana? Yang benar ketika kita bersama-sama dengan teman kita membicarakan seseorang yang sudah jatuh, kita doakan. Amin. Ini karakter yang membentuk, saudara. Jadi tidak dulu. Pernah suatu ketika kan saya sama-sama anak-anak remaja itu, ojo rasani loh, dia dulu rasaninya. Mereka kan sedang berbicara tentang si A. Si A ini sekarang sudah jauh loh, nggak jarang ke gereja. Dia ini, ayo kita kunjungi, ayo kita doakan. Itu benar, nggak apa-apa. Itu namanya bercerita. Tetapi kalau kita, sekarang dia nggak tahu gereja. Sekarang dia nggak pernah ke gereja tuh, gara-gara, dia itu sekarang ini, sekarang dia judi, sekarang dia dan sebagainya. Itu namanya menambah-nambah, ini yang tidak diperbolehkan. Akhirnya membuat orang-orang di sekitarnya itu berpikir buruk. Akhirnya apa? Teman-temannya dikatakan, atau mungkin orang tua, jangan bergaul dengan anak itu loh ya. Ini sekarang sudah nakal ya. Sudah suka judi, sudah ini dan sebagainya. Ayo jangan bergaul. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Menambah-nambahkan tidak boleh. Jadi yang kedua tadi apa? Selalu berkata kebenaran. Ciri-ciri manusia yang baru, yang pertama taat. Taat dalam hal apa? Taat dalam hal menghindari segala kecemaran, menjauhi segala kecemaran, taat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Ciri-ciri manusia yang baru. Lalu yang kedua, selalu berkata benar. Kebenaran selalu ada di dalam mulutnya, sehingga apapun yang diceritakan oleh dia, itu jika ya akan dikatakan ya, dan tidak akan dikatakan apa? Tidak. Amin ya. Masuk ya pada yang ketiga. Ciri-ciri manusia baru yang ketiga nih. Ayat yang ke-26 dari Efesus pasal yang keempat tadi. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada siapa? Iblis. Maksudnya ini apa Pak? Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya bahwa manusia yang baru tidak pernah menaruh dendam dalam dirinya. Manusia yang baru tidak memiliki dendam.
Boleh marah, boleh. Sebagai suatu ketegasan. Tetapi amarah kita itu jangan sampai berlarut-larut, Bapak Saudara. Jangan sampai terus-menerus kita simpan terus itu, sehingga itu menjadi dendam. Akhirnya itu menjadi kepahitan. Dan ini berbahaya. Ketika semua itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, itu sedang membuka peluang bagi iblis supaya iblis masuk di ayat yang ke-27. Perhatikan ayat 27. Terkait dengan amarah ini, Bapak Ibu Saudara, saya akan kembali kepada keluarga yang pertama, yaitu Adam, yang memiliki 2 orang anak. Siapa anaknya yang 2 ini? Yang pertama, Kain dan Habel. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu Saudara. Ini cerita tentang kemarahan. Pada saat itu, Kain dan Habel ini mempersembahkan persembahan kepada Allah. Sama-sama mempersembahkan persembahan yang baik loh ya. Kain itu sebagai seorang petani, ya kan, pengusaha kebun. Sementara Habel adiknya itu adalah pengembala ternak, ya kan. Lah, mereka mempersembahkan sama-sama persembahan yang baik tuh, yang terbaik dari mereka dipersembahkan. Tiba-tiba Allah itu lebih menerima persembahan Habel daripada persembahan Kain. Nah, ini yang jarang yang gak ngerti ini begitu seperti itu. Tuhan kok gak adil ya? Lalu ada yang berkata, oh itu kedaulatan Tuhan. Tuhan sedang memilih Habel daripada Kain. Tidak seperti itu. Ini ada kisahnya. Ini ada ceritanya. Sedikit saya akan ulas Bapak Ibu Saudara ya. Bahwa ketika manusia yang pertama itu jatuh ke dalam dosa, manusia Adam dan Hawa ini berusaha untuk menutupi dosanya. Dengan cara apa? Mengambil daun pohon ara. Itu adalah cara manusia. Dan Allah tidak berkenan dengan itu. Bukan seperti ini caranya. Tetapi caranya harus ada pengorbanan darah tertumpah. Ya kan? Sehingga pakaian daripada manusia itu dipakaikan dari apa? Kulit binatang. Rupa-rupanya persembahan yang benar itu adalah mempersembahkan dengan persembahan tertumpahnya darah. Dan itu saya rasa sudah disampaikan kepada anak-anaknya. Jika engkau mempersembahkan kepada Bapa, kepada Allah, itu persembahan benar. Bagaimana Pak caranya? Yaitu kamu harus menumpahkan darah dan kau persembahkan itu kepada Tuhan. Itu adalah persembahan yang terbaik. Tetapi ya, Kain tidak dengar-dengar tentang itu. Ini panjang ceritanya, tapi saya tidak akan ke poin itu. Jadi bukan soal kedaulatan Allah. Allah karena itu Allah berdaulat Pak. Allah berdaulat siapa yang dipilih dan siapa yang tidak. Enggak seperti itu. Allah kita tidak sejahat itu. Amin. Tidak sepilih kasih itu. Jadi itu ada ceritanya, saudara. Nah, terkait dengan ini tadi, tentang amarah ini. Nah, ketika Kain tadi, dia marah kok. Karena persembahannya itu tidak didengar, tidak diterima dengan Allah. Sehingga akhirnya amarah itu terus berkecokol dalam hatinya. Akhirnya menimbulkan yang namanya akar pahit. Akar pahit itu terus ada di dalam dirinya. Akhirnya iblis mulai mengintip di pintu. Firman Tuhan katakan apa itu? Kain, kenapa engkau marah? Kita buka aja ya. Ini asik nih. Kejadian. Ayat yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Perhatikan baik-baik ini. Ini adalah contoh kasus tentang amarah yang tidak berhenti akhirnya menjadi dendam. Nah, seperti ini nih. Ayat yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi ketika dendam itu sudah menjadi akar pahit dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sudah membuka peluang bagi iblis. Dosa sudah mengintip. Dan ketika dosa itu sudah masuk dan dia dibuahi, akan terjadi yang namanya apa? Maut. Ya kan? Karena Kain dendamnya dendam kesumat, dia terus menyimpan dendam menjadi akar pahit, dia marah kepada adiknya, akhirnya yang terjadi apa?
Kain membunuh Habel. Maka Kain dicoret dari daftar kehidupan, dia keluar. Akan digantikan nanti dengan yang baru. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang ketiga tadi, tidak menyimpan dendam. Manusia baru, ciri-cirinya yang ketiga, tidak menyimpan dendam. Sehingga tidak ada akar pahit di dalam dirinya. Ya kan? Tidak menyimpan dendam itu supaya tidak ada akar pahit. Jadi kalau Maria satu kali itu aja sebagai satu ketegasan. Setelah itu sudah selesai. Besok selesai. Hari ini marah, besok selesai. Dan doakan orang yang sudah memarahi tadi. Amin. Ini ciri-ciri manusia yang paham. Bukan berarti bahwa orang Kristen tidak boleh marah. Boleh. Tetapi amarah itu jangan sampai menjadi dendam. Cukup satu hari itu saja. Sebelum matahari terbenam bilang. Marah cepat sudah selesai. Besok udah berubah lagi. Ya, contoh manis yang baru. Ya, yang keempat kita buka lagi. Efesus tadi pasal yang keempat. Dan sekarang yang keempat. Ayat yang ke-28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Artinya orang yang memiliki kehidupan baru di dalam dirinya itu adalah orang yang menjauhi yang namanya apa? Itu tidak tangan panjang. Apa Pak maksudnya ini Pak? Orang yang memiliki kehidupan baru itu tidak akan pernah mau yang namanya mengingini barang milik orang lain. Apalagi sampai mengambil barang milik orang lain itu dan mencurinya. Ini ciri-ciri manusia yang baru. Dia sudah bisa mulai berpada atas hidupnya. Apa yang aku punya ini yang akan aku kerjakan. Apa yang aku punya ini yang akan aku belanjakan. Jika tetanggamu kiri, kanan, teman dan saudara memiliki sesuatu, engkau tidak mengingininya karena engkau tahu bahwa itu bukan milikmu. Amin. Jadi manusia yang baru tidak akan melakukan yang namanya pencurian. Dalam hal apa? Dalam hal apapun itu. Di dalam pekerjaanmu, jika itu bukan barang milikmu, jangan kamu ambil. Kecuali itu diberikan. Amin ya. Kecuali itu diberi itu, tak kasih itu barang. Nah, nggak apa-apa, itu bukan mencuri namanya. Tetapi ketika itu masih barang miliknya orang lain, jangan pernah engkau sekali-kali untuk mengingininya, apalagi mengambilnya. Itu ciri daripada manusia yang baru yang keempat. Selanjutnya, kita akan lihat ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Artinya apa ini? Jangan berkata kotor. Artinya hidupnya itu tertib. Hidupnya tertib. Orang yang memiliki kehidupan yang baru dalam hidupnya itu tertib, Bapak Ibu Saudara. 2 Timotius, kita buka pasal yang pertama itu. Dua Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Ini seperti ini. Karena mereka kan memiliki roh tuh. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh apa? Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih karunia. Ayat yang ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia melainkan. Ayat yang ke-6 dari 2 Timotius tadi, ayat yang ke-6. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh pengampunan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Artinya Bapak Ibu Saudara, ini yang kelima, bahwa manusia yang baru itu harus hidup di dalam ketertiban.
Tidak ada kata-kata kotor dalam dirinya. Hidupnya tertib seturut dengan kehendak firman Tuhan. Sekarang kita lihat diri kita. Ada enggak ya? Dari kelima itu tadi yang saya langgar. Kalau iya, tidak apa-apa gitu. Kita masih manusia. Kita berproses untuk menjadi pribadi yang kudus di hadapan Allah. Amin. Ya, ini pernah aku lakukan, bertobat hari ini. Oh, poin yang kedua sudah pernah aku lakukan. Poin yang ini sudah perbaiki diri kita. Firman Tuhan itu kan adalah sesuatu yang membuat kita mengubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Kita terus berproses atas hidup kita supaya kita menjadi kudus. Kenapa? Sebab nantinya kita akan kembali kepada citra kita yang semula. Allah itu berharap kita kembali kepada citra semula, yaitu supaya hidup kudus. Kenapa? Karena Allah itu kudus di dalam 1 Petrus tadi itu. Ayat yang pertama. Supaya kita layak hidup bersama dengan Allah. Maka kehidupan yang baru ini penting buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Dari kelima hal ini tadi, mari kita berkaca diri. Aku melakukan yang mana ya? Dan apa yang tidak aku lakukan di dalamnya? Ada nggak salah satunya yang aku kerjakan sehingga aku mendukakan roh Allah? Sehingga dipertanyakan manusia bahwa jika iya, hari ini kita harus perbaiki. Kita harus bertobat. Amin. Untuk kita terus berproses menuju kepada manusia yang baru. Dan kita akan terus dibentuk Bapak Ibu Saudara dan saya selama kita masih tinggal dalam dunia ini. Kita akan terus dibentuk dengan segala proses yang ada ini. Supaya kita benar-benar menjadi kudus di hadapan Allah. Sehingga kita layak nantinya bertemu dengan Bapa kita yang kudus itu. Kita hidup bersekutu dengan Dia. Kembali kepada citra yang semula tadi. Dikembalikan bahwa kita seharusnya ada bersama dengan Allah, bukan dalam dunia ini yang penuh dengan kebobrokan. Maka perlu kita sadari akan semua. Efesus pasal 5 tadi, 4 tadi kita akan lanjutkan. Kita akan selesaikan ayat firman Tuhan hari ini, Bapak Saudara. Ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Apa yang dapat menyebabkan Roh Kudus itu berduka? Ayat selanjutnya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi manusia baru pada intinya di ayat yang 31 itu dijelaskan secara sedemikian rupa dengan 5 karakter yang harus kita miliki tadi. Jadi supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus itu, maka kita harus apa tadi ya 30? Satu tadi? Segala apa? Kepahitan, terus kegeraman, terus kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula apa? Kejahatan. Tetapi ayat 32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Karena Allah sudah mengampuni kita dengan matinya Sang Firman itu di atas kayu salib. Akhirnya dia bangkit dan naik ke surga itu. Karena pengampunannya Allah yang begitu luar biasa, maka kita harus mencontoh kehidupan daripada Allah itu, yaitu harus senantiasa mengampuni. Amin ya. Jadi kelima poin itu pegang baik-baik dalam kehidupan kita. Sebagai manusia yang baru, hendaklah kita harus memperbarui diri kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Allah, dengan cara menghindari segala perbuatan-perbuatan kejahatan tadi. Tetapi kita bertuju kepada kehidupan yang baik itu, yaitu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan itu dengan tidak bercacat, artinya kudus di hadapan Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Saya tidak memperpanjang firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara, karena waktunya terus berjalan. Saya mengundang leader, pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan mengaminkan firman Tuhan hari ini dengan satu pujian.
bagikan bejana siap diberi. Bagikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku, Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat
sebagai anak-anak-Mu. Izinkan kami sebagai umat dan ciptaan-Mu Tuhan untuk mendapatkan kekudusan itu, supaya kami benar-benar layak di hadapan Engkau. Kami memang sudah bersih di hadapan Engkau karena firman-Mu, tetapi biarlah kami terus menjaga kekudusan kami Bapa, untuk kami terus menjadi manusia yang baru, berproses dari kehidupan kami yang lama menuju manusia yang baru. Memang tidak mudah Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini untuk kami terus menjadi manusia yang baru. Tetapi satu perkara kami yakin Bapa, ketika Roh Kudus itu ada bersama dengan kami, ketika Roh Kudus itu telah Kau berikan kepada setiap kami Tuhan, maka kami akan terus dimampukan. Sebab Roh Kudus itu yang akan menolong kami dalam setiap kelemahan kami Bapa. Oleh sebab itu sadarkan setiap kami untuk kami terus hidup di dalam kekudusan. Sadarkan kami Tuhan untuk kami terus hidup di dalam kebenaran, sehingga manusia yang baru di dalam kehidupan kami benar-benar menjadi manusia yang layak kelak untuk menjadi satu pribadi yang ada bersama dengan Engkau dalam kerajaan surga, di dalam satu kekudusan, sebab Engkau adalah yang layak kudus Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman yang saat ini tersampaikan boleh masuk ke dalam setiap tanah hati setiap umat-Mu tempat ini Bapa. Kami yang mendengar firman-Mu itu Tuhan, kami rindu untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan dan kami lakukan, semuanya itu boleh menyenangkan hati Bapa senantiasa. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur doa kami Tuhan. Sekali lagi kami berterima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan buat kita di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Joko, di mana-mana Tuhan Yesus memberkati, keluarganya Tuhan memberkati. Haleluya. Saatnya kita mau persembahkan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita mau pujikan bersyukurlah. Kasih-Mu tak berkesudahan.
memberkati. Saya akan membacakan jadwal buat sepekan ke depan. Hari Sabtu pukul 6 sore ada ibadah remaja dan sekolah minggu di tempat ini. Pelayan firman remaja dilayani oleh Ibu Novi, pelayan firman sekolah minggu Ibu Alek, pelayan pujian Saudari Marta. Dilanjutkan lagi pukul 8 malam ada ibadah CG, pelayan firman dilayani oleh Bapak Alek, pelayan pujian Ibu Titin. Hari Minggunya kita ketemu lagi ibadah raya dimulai pukul 5 tepat, pelayan firman dilayani oleh Ibu Gembala, pelayan pujian Ibu Titin, penerima tamu dan kolektan Ibu Sri, LCD Saudari Vero. Demikian jadwal buat minggu depan. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala untuk menutup ibadah pada malam hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita semuanya telah menerima berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan buat kita semuanya untuk mengintrospeksi diri kita. Sudahkah kita berada dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus? Itu yang perlu kita resapi, kita menerima dengan sukacita di dalam Tuhan untuk kita bisa sesuai dan seturut dengan kehendak dan firman Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Bapak Joko yang telah memberikan berkat buat kita semuanya yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati dalam segala hal, dalam segala perkara, baik pekerjaan, keluarga, rumah tangga, teristimewa pelayanannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Demikian juga Bapak Ibu Joko di tempat gereja Sukomanunggal dan dimanapun juga Bapak berada untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita malam hari ini dengan satu pujian. Segala puji dan terima kasih Tuhan, kita merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Kiranya kita mau menaikkan pujian syukur kita. Inilah pernyataan jemaatmu di tempat ini Bapak. Kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Karena melalui penyerahan hidup kami, Tuhan akan bentuk kami menjadi bejana-bejana yang sesuai dengan kehendak Allah dalam kehidupan anak-anak Tuhan, yang benar-benar mengandalkan Tuhan adalah segala-galanya di dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau menaruh pujian syukur kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, teristimewa juga berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi anak-anak-Mu yang hadir malam hari ini.
Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran ini untuk kami semuanya, sehingga kami bisa menjadi orang yang hidup di dalam Tuhan dan menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga benar-benar kami mampu dan bisa sesuai dan seturut dengan kehendak Allah. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang telah membawa dan menyampaikan kebenaran firman ini. Tuhan selalu memakai dan memberkati di dalam setiap apa yang hamba-Mu kerjakan dan lakukan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih dan kemurahan berkat Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kami. Kiranya juga buat kasih-kasih kami yang tidak hadir pun juga Tuhan berkati mereka. Tuhan menyertai mereka, memberikan mereka kekuatan dan kebenaran firman itu selalu tersedia bagi mereka yang rindu akan kebenaran firman-Mu. Demikian juga kekasih-kasih kami yang saat ini sedang sakit, Tuhan juga jamah dengan kuasa darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan bilur-Mu yang penuh kesembuhan itu pun Tuhan, Engkau telah menyembuhkan dan menjamah anak-anak-Mu, teristimewa anak dari dia. Tuhan juga jamah dan sertai lindungi dia, jamahan tangan-Mu untuk menyembuhkan bagi cucu kami ini yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Namun biarlah kuasa Tuhan yang penuh ajaib dan kesembuhan itu akan diterima dan kami terima juga sesuai dengan janji Tuhan bagi setiapnya orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengharapkan belas kasihan Tuhan. Tuhan akan memberikan kami semuanya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat negara, nusa dan bangsa tanah air kami Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati para pejabat-pejabat yang tertinggi, pejabat-pejabat yang ada di daerah. Tuhan memberkati mereka, menyertai mereka di dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat negara, sebagai pemimpin-pemimpin negara. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri juga yang akan memberikan mereka kemampuan, kekuatan dan hebat, sehingga kami sebagai warga negara juga akan merasakan pimpinan penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kami. Teristimewa di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan adakan di muka bumi ini. Tuhan memberkati mereka, para hamba-hamba-Mu, para anak-anak Tuhan yang saat ini juga bersama-sama boleh beribadah, boleh berbakti, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka semuanya. Terima kasih Bapak. Anak-anakmu sebentar jikalau mau berpisah satu dengan yang lain, awali dalam perjalanan mereka, tibakan mereka di rumah dengan selamat sejahtera Tuhan, dan kembalikan pada jam-jam yang ada di tempat ini untuk mereka bisa bersama-sama berbakti, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dengan kuasa kasih Tuhan, kemurahan Tuhan itu boleh mereka laksanakan, lakukan sebagaimana anak-anak Tuhan yang selalu merindukan air yang tenang itu di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh merasakan kepuasan di saat mereka menerima air hidup, menerima kebenaran firman Tuhan itu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita mau bersama-sama mengedangkan tangan kita. Kita mau menerima berkat, damai, sejahtera, sukacita yang Tuhan sediakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Kita mau terima berkat-berkat itu. Yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya.